Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi untuk kuliah prinsip struktur bangunan minggu ke-11, yaitu tentang gaya internal geser dan lentur, atau bisa kita sebut juga sebagai shear and bend. Ada dua buah tipe gaya internal yang bisa bekerja pada sebuah batang. Yang pertama yaitu gaya normal aksial, dan yang kedua adalah gaya lintang. Perbedaan dari kedua gaya ini yaitu jika gaya normal aksial dia bekerja sejajar dengan sumbu longitudinal batang, sedangkan gaya lintang dia bekerja secara transversal terhadap sumbu longitudinal batang. Akan saya coba gambarkan. Contohnya kita memiliki sebuah batang, ya, balok. Pada gaya normal aksial, gaya bekerja sejajar. Bisa gaya desak atau gaya tarik. Sedangkan jika yang terjadi pada gaya lintang yaitu gaya bekerja secara transversal. Jadi tidak sejajar dengan sumbu longitudinal batang. Yang terjadi di sini adalah geser ataupun puntir. Beban yang diterima oleh sebuah benda itu bisa ada dua tipe. Yang pertama yaitu beban terpusat dan juga beban terdistribusi. Misalkan kita punya sebuah beban, ya, kita letakkan di satu buah titik. Ini ada beban 10 Newton. Maka beban ini adalah beban terpusat karena dia hanya bekerja pada sebuah titik. Namun jika balok tersebut kita tidurkan, ya, atau rebahkan, maka dia akan menjadi beban terdistribusi. Bebannya rata, tidak hanya dalam satu titik. Reaksi balok sederhana terhadap beban terpusat dan beban terdistribusi itu sebetulnya sama. Jadi misalkan ini 10 Newton, lalu ini juga 10 Newton, maka R1 R2 sama sebetulnya. R1 ini 5 Newton, 5 Newton, pada beban terdistribusi juga sama, 5 Newton dan 5 Newton. Namun yang berbeda adalah perubahan bentuknya. Beban yang terpusat, jika balok yang diberi beban tersebut mengalami rendut, maka bentuk lendutnya akan lebih besar, ya, terjadi deformasi yang lebih besar. Sedangkan jika bebannya terdistribusi secara merata, maka perubahan bentuknya akan lebih kecil, ya. Gaya yang bekerja sama, reaksi yang bekerja sama, namun perubahan bentuknya yang terjadi berbeda. Lalu pada sebuah batang juga kita dapat melihat ada batang-batang yang dia bentuknya adalah continuous, tersambung, dan juga terpisah atau separated. Katakanlah ini sebuah balok bangunan, menerus ada tumpuannya R1, R2, R3, bisa kita bayangkan dia sebagai kolom. Lalu ada dua beban. Ada dua beban terpusat. Maka akan terjadi deformasi atau perubahan bentuk pada balok yang diberi beban. Bentuknya kurang lebih adalah seperti ini. Sesuai dengan posisi tumpuan dan beban yang bekerja. Namun jika kita lakukan pemisahan, ya, baloknya dibagi dua, titik-titik tumpuannya tetap, titik bebannya juga tetap, terjadi perbedaan pada perubahan bentuk dari balok. Nah, bentuknya seperti ini, berbeda.
Kalau yang pertama dia ada naik ya di bagian tengah, bentuk lendutnya itu tidak simetris, tapi kalau ini dia simetris. Ada perbedaan dalam perubahan bentuknya. Jadi contoh lain yaitu kita memiliki dua buah kondisi di sini, yaitu pertama ada sebuah balok di mana terdapat dua buah beban yang bekerja. Yang pertama adalah beban yang paling besar dan beban yang lebih kecil. Pada kasus yang pertama atau pada kondisi yang pertama, beban yang paling besar merupakan beban yang terpusat. Sedangkan beban yang lebih kecil dia berupa beban yang terdistribusi. Pada kasus nomor 2 atau kondisi nomor 2, berbalik, batangnya sama, namun pada bagian tengah untuk beban terpusat dia lebih kecil, sedangkan beban terdistribusinya lebih besar. Apa efeknya terhadap perubahan bentuk? Ternyata cukup signifikan perbedaannya. Pada kondisi yang pertama, perubahan bentuk pertama lendut di antara dua tumpuan, lalu lendut ke arah atas setelah tumpuan yang kedua. Sedangkan pada kondisi yang kedua, lendutnya arahnya ke atas ya, kecil, baru menekuk ke bawah. Karena perbedaan perubahan bentuk ini, maka reaksi yang terjadi pun berbeda. Pada kondisi yang pertama, reaksi yang terjadi ya arahnya ke atas, menempuh seperti itu. Sedangkan pada kondisi yang kedua, R1 menjadi arahnya ke bawah, sedangkan R2 ke atas. Ini karena terkait gaya-gaya yang bekerja pada batang tersebut pada kondisi masing-masing. Nah, sekarang kita akan mengenal 3 buah diagram yang sangat erat kaitannya dengan gaya internal. Yang pertama yaitu FBD atau Free Body Diagram. Yang kedua adalah BMD atau Bending Moment Diagram, yang nanti hubungannya dengan puntir. Lalu ada SFD atau Shear Force Diagram. Ya, kita akan berlatih untuk membuat ketiga diagram ini. Pada beban terdistribusi dan beban terpusat, maka bentuk dari diagramnya juga agak sedikit berbeda. Pada bagian sebelah kiri adalah beban terdistribusi, pada bagian sebelah kanan adalah beban terpusat. Seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa perubahan bentuk pada sebuah batang dengan diberi beban terdistribusi dan beban terpusat, walaupun besarnya beban tersebut sama, reaksinya berbeda, perubahan bentuknya berbeda. Dan nantinya penggambarannya dalam grafik SFD dan BMD juga berbeda. Pada beban terdistribusi penggambarannya lebih gradual atau perlahan-lahan ya berubah bentuk. Sedangkan pada beban terpusat perubahannya cukup ekstrim sesuai dengan titik beban yang bekerja pada masing-masing batang. Kita pernah belajar tentang beban dan juga reaksi pada tumpuan ya. Seperti contoh ini. Nah, dari contoh ini saat kita bisa menemukan reaksi pada R1 dan R2, maka kita sudah bisa menggambarkan grafik FBD-nya atau Free Body Diagram.
Sekarang kita akan mencoba untuk menggambarkan grafik SFD atau Shearing Force Diagram. Untuk memulai pembuatan grafik ini, kita perlu menghitung gaya-gaya yang bekerja pada batang ini dari sebelah kiri. Mulai dari sebelah kiri yaitu ada reaksi 1 R1 sebesar 2,5 Newton arahnya ke atas. Lalu kita tarik garis lurus ke arah beban yang kedua, yaitu beban yang mengenai batang, yaitu arahnya ke bawah sebesar 5 Newton. Lalu kita tarik garis lurus kembali menuju titik reaksi 2 atau R2 yang arahnya 2,5 Newton ke atas. Maka ini adalah grafik SFD yang dapat kita gambarkan sesuai dengan gaya-gaya yang bekerja pada batang. Kemudian dari grafik SFD ini kita dapat membuat grafik BMD. Grafik BMD atau Bending Moment Diagram dihitung berdasarkan momen yang bekerja pada setiap titik di mana ada gaya yang bekerja pada titik tersebut. Secara sederhana kita dapat menghitung BMD ini ya atau momennya dengan menghitung luasan area dari SFD yang telah kita buat. Jadi misalkan di sini di area yang pertama ada gaya ke arah atas 2,5 Newton ya, dan jaraknya adalah 2,5 Newton. Maka kita perlu mencari luasan dari area ini. (2,5 Newton dikali 2,5 meter jaraknya sama dengan 6,25 Newton meter. Ini adalah momen di titik 3. Lalu kita gambarkan arahnya ke atas 6,25. Ini adalah penggambaran dari grafik BMD yang telah selesai kita hitung.